Tidak, azan harus dikecilkan. Saya mohon perintah gubernur dibesarkan. Kalau ada yang menegur, gubernur bertanggung jawab. Saya tak cerita yang lain. Di rumah saya saja, begitu soundnya rusak, tak sholat subuh itu semua. Itu di rumah saya, apalagi di rumah yang lain gitu. Makanya azan adalah memanggil umat Islam untuk datang ke masjid. Kalau dia dikecilkan untuk khusus di masjid, itu komat. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan megah? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Nanti buat tablik akbar ruqyah massal para penentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesultanan Siak mengakui dan dia bersedia untuk bergabung ke NKRI, kemudian menyerahkan hartanya. Jadi jangan pernah dari kami bagaimana dengan cipta NKRI. Dengan cipta tanah air, leluhur kami telah mengajarkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Allah yang kasih itu sebagai rahmat dari Allah. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Karena itu kalau liurnya anjing itu najis karena memang kodratnya begitu. Tapi manusia kodratnya liurnya tidak najis, tapi jadi najis. Tapi jadi najis dan secara makna lebih bahaya nih. Iya, secara makna. Karena kalau itu mah sudah kodrat ini ya. Itu gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Allah yang kasih itu sebagai rahmat dari Allah. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Karena itu kalau liurnya anjing itu najis karena memang kodratnya begitu. Tapi manusia kodratnya liurnya tidak najis, tapi jadi najis. Tapi jadi najis dan secara makna lebih bahaya nih. Iya, secara makna. Karena kalau itu mah sudah kodrat ini ya. Mungkin ini yang disebut dengan cangkem lele, membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Lagian Pak, namanya juga adzan, ya harus kenceng. Kalau pelan, namanya talqin. Mau apa ditalqin sekarang? Jadi gini
nih, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari Kementerian Agama yang di Indonesia mostly bukan cuma satu agama itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, ralat kalau salah ya.